hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Sesi hari ini Anda Zaki izin sakit. Kita doakan bersama-sama supaya teman kita yang hari ini kurang sehat, sakit, supaya cepat diberikan kesembuhan dan kesehatan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa kembali beraktivitas di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, salam olahraga. Jaya terus. Oke, satu kali lagi. Salam olahraga. Jaya terus. Satu kali lagi. Salam olahraga. Jaya terus. Oke, alhamdulillah. Terima kasih semangatnya untuk pagi ini. Karena kebetulan masih pagi, semangatnya masih sangat luar biasa. Sangat luar biasa seperti dengan tampilan senyumnya yang selalu mempesona. Untuk kelas 8B. Ya. Sebelum kita mengawali materi pagi ini, ada game yang bisa melatih fokus kita, game yang bisa melatih konsentrasi kita bersama. Silakan semuanya berdiri. Yo, berdiri. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Semuanya di sini, keluar dari bangkunya. Sini, dari sini. Oke, sini, dari sini. Ikuti. Hadap sini. Nah, ikuti terus, ikuti agak rapat. Nah, di sini. Terus di sisi sana. Terus. Alif sini. Membuat bentuk U. Ayo, yang ini sana. Setelahnya Pino. Yang ini belakang. Setelahnya Sakir. Oke. Yo. Oke, di sini. Di sana. Ke belakang. Nah, sini agak sini. Oke ya. Oke, stop di situ. Nah, hari ini kita akan bermain game yaitu belajar berhitung dan bernafas. Kita awali nanti dari mulai seperti ini permainannya. Yang kanan kon, yang kiri sen, kemudian tepuk konsentrasi dimulai. Bisa? Coba agak lebar jaraknya, dilebarkan lagi sedikit agar bisa sampai sini. Yo, yang sampai sini. Oke, stop. Oke, diikuti. Kalau kanan apa? Kiri? Tangan? Oke, dimulai. Konsentrasi dimulai. Bisa? Oke, diawali dari itu nanti saya tunjuk. Kalau misalkan angka 1, misalkan saya tunjuk si angka 1, berikutnya si siapa? Setelah si Alif. Keras nih. Mana suaranya nih? Jadi kalau misalkan saya tunjuk Elva angka 1, misalkan saya sebut Elva angka 5, dia menghitung 5. Enggak, saya yang menyebut 5, berarti Elva 6. Tapi kalau angka genap itu kalian bernafas seperti ini. Bisa ambil nafas, yuk. Kalau angka ganjil sebutkan. Ya, coba. Paham? Kalau misalkan saya bernafas, nah. Oke. Saya sebutkan
Saya sebut angka 6. Kalau yang bernafas itu angka genap. Kalau saya menyebutkan angka 7, coba misalkan angka 7, angka 8 berarti dia ya. Iya 8 yang betul sudah bernafas. Kemudian geser ke sebelahnya. Maaf. Di angka 8 kan ambil nafas dari 9. Berarti kamu angka 9 disebutkan enggak? Disebutkan karena kan? Iya paham? Oke. Yang salah gimana? Dicoba dulu. Oke, dicoba dulu. Tidak usah tegang, ini hanya game melatih fokus dan konsentrasi kalian. Yuk, siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. 6. Ganti. Betul nggak? Seharusnya bilang apa? Benar? Oke, lagi. Yuk. Konsentrasi dimulai. 8. Ari. Kalau 10 apa? Bernafas. Kenapa disebutkan nih? Berarti kurang konsentrasi pasti ya. Oke, ulangi. Yo, kalau kebetulan kalian dapat angka genap, berarti ambil nafas lagi. Bisa dari sini nanti. Yo. 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. 3. Seharusnya apa sih? Apa lagi? Konsentrasi dimulai. 7. Eva. Yo. 11. 13. Ini dulu sudah. Berarti pada hari ini sudah dulu. Saling kali lagi. Masih bisa semangat? Masih bisa konsentrasi? Oke, yuk. Mulai. Konsentrasi dimulai. 1. Konsentrasi. Yang saya butuh 1. Ini tadi sudah 2 dengan cara bernafas. Berarti kamu 3. Yuk. Lagi. Lagi. Konsentrasi dimulai. 2. 5. 6. Kalinya apa? Nafas. Nafas terutama semuanya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya. Nah, ada baiknya game-game seperti itu dimulai di pagi hari untuk menumbuhkan semangat, konsentrasi, fokus. Biar apa? Biar pembelajaran berikutnya kalian bisa tetap fokus. Oke. Masih semangat? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Salam olahraga. Jaya, Jos. Oke.
tangkis. Nah, seperti yang di bukan minggu kemarin, untuk permainan bulu tangkis sudah diterasi, sudah dibaca, dipelajari? Belum. Nah, belum sama sekali. Yang lain belum. Sudah. Nah, yang berhubungan dengan bulu tangkis, coba sebutkan salah satu yang berhubungan dengan permainan bulu tangkis. Akbar, sebutkan salah satu apa yang berhubungan dengan permainan bulu tangkis. Bola. Bola, istilahnya bola dalam bulu tangkis apa? Shuttlecock, bagus. Sebutkan salah satu yang berhubungan dengan bulu tangkis. Ready? Raket bulu tangkis. Oke. Sebutkan gali yang berhubungan dengan bulu tangkis. Ayo. Bebas. Bisa sarananya, terus bisa atletnya. Hah? Jonathan Christie itu siapa? Atlet bulu tangkis timnas Indonesia. Bagus. Ada yang bisa menyebutkan gandanya? No. Yo. Untuk ganda, Markus sama Kevin Sanjay. Bagus. Markus Gideon itu dan Kevin Sanjay merupakan atlet ganda campuran, sekarang sudah turun peringkat ketiga. Awalnya adalah peringkat 1 dunia, ya. Karena Markusnya kemarin cedera dan tidak sempat ikut di kejuaraan yang terbaru. Bagus. Jadi untuk pengetahuan bulu tangkis, bukan cuma kita bisa bermain, kita juga perlu pahlawan-pahlawan bulu tangkis, terutama di Indonesia, karena Indonesia itu masih termasuk peringkat kedua bulu tangkis dunia setelah mana? Setelah Cina, good, bagus. Setelah Cina, karena perkembangannya kita masih tertinggal dari Cina. Oke, ada yang bisa mengartikan, mendefinisikan apa itu bulu tangkis? Ayo, tahu kan cara bermainnya? Sering lihat kan? Ya. Apa? Seperti yang kalian lihat di televisi atau secara langsung. Untuk menjaga kok selama mungkin di udara ya, tanpa menyentuh tanah selama mungkin. Oke, bagus. Ada yang lain? Ya. Silakan, Ustaz kasih kesempatan baca dulu, dibaca dulu bukunya, habis itu kita akan bahas. Ya.
dan juga memvariasikan teknik dasar atau gerak spesifik bulu tangkis. Tuh. Jadi ada 3 agar kita bisa mengetahui, menganalisa teknik dasarnya dan juga nantinya bisa memvariasikan teknik dasarnya. Masih ingat variasi? Variasi apa? Macam-macam. Macam-macam. Terus apa lagi? Hah? Tidak apa-apa, ikhlas. Variasi itu adalah apa? Macam-macam dari teknik dasar. Misalnya kayak servis. Servis itu variasinya ada berapa? Ada 2, apa saja? Nah, itu yang akan kita pelajari bersama. Nah, kita awali dari pengertiannya dulu. Di sini bulu tangkis merupakan cabang olahraga yang dapat dimainkan di dalam ruangan ataupun luar ruangan. Di atas lapangan yang dibatasi dengan net dalam ukuran panjang dan lebar tertentu. Nah, jadi bulu tangkis itu merupakan permainan yang tanpa langsung kontak fisik, tidak sama dengan sepak bola, tidak sama dengan futsal, apalagi tinju, ya. Hah? Tidak sama. Yang bilang sama kayak tinju siapa? Hah? Tidak ada. Nah, ini dibatasi dengan net, di mana seperti yang Gali ucapkan tadi, sama-sama mempertahankan kaki udara agar tidak jatuh ke lapangan. Karena kalau sudah jatuh ke lapangan itu poin untuk lawan. Oke. Nah, berikutnya di sini ada peralatan bulu tangkis. Coba sebutkan apa saja, Beri. Oke, saya tanya dari raket. Raket gunanya untuk apa? Memukul apa? Memukul? Selain memukul? Ya, selain memukul. Ada 2 fungsinya raket. Melakukan pukulan dan pukulan itu. Melakukan pukulan dan apabila kalian kena ada serangan dari lawan, pukulan dari lawan, apa yang kalian lakukan? Pengembalian. Jadi ada 2, memukul dan juga melakukan pengembalian pukulan dari lawan. Ada yang sudah tahu bentuknya raket seperti apa? Hah? Seperti apa? Ya, coba ilustrasikan. Ada jaringnya. Ada jaringnya. Terus besinya bisa pakai kayu nggak? Bisa. Nanti ke WTV di bawah ya. Terus apa lagi? Ciri-cirinya? Ada pegangannya, bagus. Jadi ada grip, ada besi batangnya, dan juga ada kepala raket yang berbentuk seperti jaring. Oke, berikutnya shuttlecock. Ciri-ciri shuttlecock seperti apa? Itu menggunakan, ada yang menggunakan bulangsa, tapi ada sortirannya itu, yang bunyinya yang sudah berkualitas, dan bawahnya itu menggunakan karet itu. Kemudian ada papan skor, fungsinya untuk apa? Untuk menghitung poin. Jadi untuk menghitung poinnya lawan, poinnya kita, misalnya, dan juga untuk menghitung di situ jenis-jenis pelanggaran berapa kali yang dilakukan di situ. Terus fungsi lapangan, salah satunya banyak fungsi lapangan. Untuk bermain. Di situ ada garis-garisnya enggak? Ada garis untuk permainan tunggal, ada garis untuk permainan ganda. Jadi di sini berbentuk garis, ada tunggal dan ganda. Kemudian di sini sepatu. Boleh nggak kita bermain dengan menggunakan sepatu atau tidak menggunakan sepatu? Nah, kalau pertandingan resmi ya tidak boleh. Kalau pertandingan resmi tidak boleh nyeker. Kita harus pakai sepatu. Wajib menggunakan sepatu. Kemarin Baris menggunakan sepatu enggak?
Hah? Menggunakan. Nah, ya. Cuma kemarin Mas Faris kalah di babak kedua ya. Di putaran keduanya karena kecapean habis main futsal langsung ke gol. Kalau Mas Zaki kemarin di 4 besar. Di 4 besarnya kalah. Tapi alhamdulillah sudah pencapaian luar biasa. Nah, teman kita ada yang bisa mencapai di 4 besar di kejuaraan kabupaten tahun ini. Itu luar biasa. Mudah-mudahan nantinya menularkan semangat ke kita untuk berkembang di cabur-cabur lainnya. Baik itu di cabur futsal, sepak bola, terus tenis lapangan. Oh ya, selamat juga buat Mas Bara kemarin sudah menjadi juara 3 di tenis lapangan. Itu pencapaian sangat luar biasa juga untuk tingkat junior ya Mas ya. Selamat juga. Semoga bisa berkembang ke depannya dan bisa menjadi atlet profesional, bisa membanggakan orang tua juga termasuk juga bangga kita di sini. Bangga, oh anak SMPT ada yang juara 3 di kelompok junior kabupaten. Bangga. Terutama juga orang tua. Jadi kita tampilkan apa yang ada dalam diri kita. Semua yang kita senangi, yang penting positif kita kembangkan di situ, ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah bentuk lapangannya. Di sini ada area servis tunggal dan area servis ganda. Ada warna biru dan kuning. Pertanyaannya, kalau misalkan kalian sering menonton, kapan kira-kira digunakan garis tepi di samping? Ayo. Kapan kira-kira digunakan garis tepi di samping ini yang kotak ini yang kecil? Ayo. Pada saat sistem menggunakan permainan apa? Permainan ganda. Permainan ganda, bagus, tepuk tangan. Jadi kalau permainan ganda baik itu ganda putri, ganda putra, ganda campuran, itu semua lapangan sisi tepinya itu digunakan. Kalau misalkan hanya permainan tunggal, hanya di dalam ini yang digunakan di situ. Jadi tidak salah-salah. Seperti halnya kemarin ada kelas kegiatan ya di belakang itu ada yang sampai keluar sampai ke sini. Itu kalau ganda itu digunakan. Nah, berikut adalah teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Yang pertama, di sini ada servis secara forehand. Servis secara forehand, di mana servis secara forehand itu dilakukan dengan short and long, yaitu servis pendek dan juga servis forehand panjang. Yang kedua, servis dengan cara backhand. Sama servis backhand juga menggunakan servis pendek dan panjang. Berikutnya di sini ada pengembalian. Pengembalian di sini ada dua juga, menggunakan forehand panjang dan pendek, dan juga bisa digunakan dengan backhand panjang pendek. Nah, untuk servis forehand dan backhand, kira-kira posisi tangannya itu perbedaannya di mana? Ya, posisi tangan. Misalkan saya ambil contoh raket, ya. Saya ambil contoh raket. Ini apa? Terbuat dari apa? Dari aluminium. Nah, saya di sini. Kalau misalkan pegangan seperti ini namanya pegangan apa? Maksudnya jenisnya apa? Posisi seperti ini. Forehand. Kalau seperti ini, backhand. Jadi kalau misalkan forehand, telapak tangan itu menghadap ke lawan atau lapangan lawan. Kalau backhand, punggung dari tangan bagian belakang menghadap ke lapangan. Lebih mudah mana? Forehand dan backhand? Lebih mudah forehand, karena forehand ini posisi tangannya tepat di sini. Kalau backhand kita silangkan lagi.
Itu perlu keahlian khusus di situ. Ini di situ. Kemudian pukulan. Di sini ada pukulan smash, lob, drive, dan drop shot. Nanti akan dijelaskan. Kemudian flick service, ada netting. Banyak ya? Banyak. Nah, makanya maka dari itu kita perlu mempelajari satu persatu nantinya. Pertama dari cara pegangan. Coba saya minta tolong 2 orang untuk maju. Yo. Coba TV maju. TV maju. Kemudian Gali maju. Kemudian Akbar. Yo. Coba menghadap ke sana. Oke, sekarang menghadap ke sana. Menghadap sana. Sekarang kalian pegang raketnya, angkat ke atas tanpa melihat punya temennya. Angkat ke atas. Perhatikan, jangan melihat ke belakang. Perhatikan, ada perbedaan nggak dari cara pegangnya mereka? Ada. Ada perbedaan nggak? Ada. Apanya yang berbeda? Ayo. Apanya yang berbeda? Apa kayak gini? Gali ke atas. Oh, sikunya perbedaannya. Dari cara mengepalnya. Jempolnya yang mana jempolnya? Bilang jempolnya. Oh, kayak gini. Terus? Yang apa? Kelok ke tengah. Apanya kelok ke tengah? Yang mana? Akbar ini. Oh, ininya. Kalau punya Galim. Yang ini. Nah, oke, stop. Lebih enak mana? Lebih enak mana cara pegangnya? Sesuai keinginannya kalian. Ya, lebih enak mana? Gali. Coba gali lagi, gali. Oke. Seperti itu. Nah, silakan raketnya taruh lagi. Nah, dalam grip saya jelaskan ya. Perhatikan di sini sesuai di gambar cara pegang raket. Dalam grip raket di sini ada 3. Ini adalah pegangan backhandnya, backhand dan forehand bisa jadi satu. Di sini yang pertama pegangan jeblok kasur. Apa boleh jeblok kasurnya? Paham? Pernah dengar nggak? Pegangan jeblok kasur di situ diistilahkan dengan pegangan Amerika karena pada saat itu pegangan ini terbiasa dilakukan di Amerika Serikat. Dan pegangan ini biasanya dilakukan oleh para pemain yang masih pemula. Tadi semua seperti ini. Caranya adalah taruh raket di bawah, kemudian ambil, angkat seperti ini. Ini adalah cara pemula jeblok kasur atau pegangan American grip. Oke, jadi American grip. Nah, di sini perbedaannya adalah pada saat jeblok kasur sama halnya, pernah lihat nggak bundanya jemur kasur dijeblokkan seperti ini? Pernah? Siap beneran? Pernah? Ada alatnya kan yang kayak mirip raket? Dijeblokkan seperti ini, sama seperti ini. Ini adalah cara American grip jeblok kasur. Ini untuk pemula. Coba kalian perhatikan teman-temannya yang main, yang baru-baru belajar, pasti pegangannya seperti ini. Pasti itu sudah. Kenapa? Karena mereka merasa enak masih kayak gini. Karena masih pemula, masih awal, belum tahu yang lebih enak lagi yang mana. Nah, belum tahu. Ini yang pertama. Dan semua jari-jari rapat, termasuk jempol rapat. Biasanya seperti ini sudah. Sesuai dengan di sini gambarnya, di sini. Semua rapat. Tuh. Kemudian pegangan Inggris atau pegangan kapal. Pernah lihat
orang melakukan kampak. Ya. Posisi kampaknya gimana? Seperti ini apa seperti ini? Seperti ini ya, seperti ini. Nah, perbedaannya di sini sama ini pegangan kampak, semua rapat, tangannya sama. Cuma yang membedakan apa? Yang membedakan apa? Yang membedakan arah kepala arah. Oke, kalau kepala kasur menghadap depan, belakang. Kalau pegangan kampak kanan kiri atau samping kanan dan kiri, itu perbedaannya. Pahami. Apa perbedaannya, Nasa? Ayo. Arah kepala raket. Kalau kepala kasur depan belakang. Kalau pegangan Inggris kanan dan kiri. Oke, bagus. Nah, berikutnya di sini adalah pegangan jabat tangan. Pernah kalian bersalaman nggak? Coba salaman dengan temannya dulu. Salaman. Ya, coba gimana? Salaman. Oh, ini jangan ditiup. Ditiup gitu. Nah, jabat tangan seperti ini kan? Ada nggak yang jabat tangan kayak gini? Ada. Apa namanya? Tos. Nah, jadi pegangan shake hand grip, ini namanya juga shake hand grip. Shake hand grip itu adalah pegangan jabat tangan. Sama kayak orang jabat tangan seperti ini posisinya nih. Lihat ya. Posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini, kemudian kepal ininya. Kepal. Nah, cuma di sini perbedaannya nanti jari ada yang lebih renggang. Kalau tadi rapat, sekarang renggang. Posisi raket tetap sama kayak pegangan Inggris. Posisinya seperti ini. Dan ini biasanya yang digunakan oleh pemain yang sudah profesional. Itu yang biasa digunakan oleh profesional. Kenapa? Di sini ada penahan sudah dari jari. Ingat, cara pegangan itu berpengaruh terhadap penampilan. Pemain rata-rata yang profesional sudah menggunakan ini. Kalau yang pemula menggunakan blok kasur. Jadi terserah nanti. Kalau kalian baru main, enaknya menggunakan apa? Main blok kasur, pegangan Inggris atau kampak, atau pegangan berjabat tangan. Intinya kalian nyaman, enak, dan bermain dengan baik dan bagus. Itu tujuannya dari cara megang. Bunyi pas asal-asalan orangku. Boleh saya nekuk ada yang pegang di sininya. Ada ya? Ada. Ada yang pegang di sini. Ada kok. Iya. Kalau di sini mudah apa nantinya? Mudah lepas atau mudah jatuh. Takutnya pada saat smash yang lari itu shuttlecocknya jatuh di bawah, raketnya yang lawan. Bonyok lawannya nanti. Kalau pegangnya pas di gagangnya di sini. Jangan terlalu ke atas. Kalau terlalu ke atas gak enak juga. Kalau terlalu ke bawah, takutnya raketnya saya ngelotok ke musuh. Jadi pegangan itu merupakan syarat mutlak kalian harus ketahui. Nah, kita mulai dari service forehand di sini. Service forehand merupakan pukulan awal permainan yang diakhiri dari belakang badan dengan arah depan raket dan telapak tangan kita menghadap shuttlecock. Posisinya seperti ini ya. Kita awali forehand. Forehand tadi seperti apa? Seperti ini apa ini? Ini. Tangannya coba seperti ini. Apa ini? Mana? Sini. Syaratnya adalah ini menghadap ke lawan. Jadi posisinya pada saat service forehand seperti ini. Seperti ini apa seperti ini? Ini. Hah? Seperti ini ya? Ya. Nah, seperti ini karena ini menghadap ke lawan. Ini posisinya. Diayunkan. Ingat, pernah kejadian pada saat service itu bolanya nggak dilepas sehingga tangannya kena pukul juga. Salah itu, ya. Dilepas sedikit baru pukul. Posisinya ini adalah service forehand. Kalau kayak gini, service apa
siapa? Backhand. Kalau ini forehand. Ingat. Dan telapak tangan kita menghadap setengkoknya di sini, ya, dipegang. Jangan sampai setengkoknya dipegang satu tangan dilempar gini. Itu meremehkan lawan namanya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Hah? Boleh, tapi baik nggak di lapangan? Tidak baik. Jadi dalam olahraga itu juga sportivitas itu juga ditanamkan. Jangan sampai gara-gara kita sportivitas kita kurang bisa mengundang amarah dari lawan kita. Sportivitas itu junjung nomor 1 dalam lapangan. Dijunjung nomor 1. Pernah nonton Kevin Marcus? Pernah kan? Dia pernah kena kepalanya lawan kan? Ya, pernah kena kepalanya, tapi dia mau mukul lagi gak jadi karena dia sportivitas itu tinggi. Lawannya langsung yang jatuh, dirangkulnya di pinggir. Itu. Jadi sportivitas dalam olahraga itu merupakan yang utama, bukan arti menang, bukan arti juara. Yang penting sportivitas dulu, baru kita bermain dengan bagus dan mengejar juara. Kalau berbicara sportivitas, kita tanamkan dari awal, dari diri kita sendiri, dari kalian sejak dini. Baik itu sportivitas apa sih? Sportif. Oke, bagus. Apa lagi? Tidak curang. Apa lagi? Banyak. Jujur. Sportif itu bukan cuma dalam dunia olahraga. Dalam kehidupan kalian juga harus sportif. Misalkan dalam pembelajaran, tak oleh nyuntuh punya temennya, tak oleh ngalah-ngalah dengannya. Nah, itu juga jiwa sportivitas. Pernah nonton Choki kemarin? Choki Piala Asia kemarin lawan Jepang. Nah, di futsal kemarin ada pemain Jepang cedera, dia sudah one on one dengan penjaga gawang, dia gak jadi memasukkan karena lawannya yang Jepang cedera. Tahu kak? Dengan akibat itu, Shoki itu diganjar dengan penghargaan trofi sportivitas tinggi, pemain terbaik fair play pada tahun ini. Tahu dia mendapatkan berapa dari pemerintah Jepang? Dia mendapatkan, kalau dirupiahkan, dia mendapatkan sekitar 750 juta penghargaan dari pemerintah Jepang. Nah, dia sudah bertindak sportif dan fair play pada saat lawan Jepang itu. Itu rezeki datang sendiri kalau kita mau jujur. Dihujat sama Instagram itu bagi mereka yang nggak ngerti tentang jiwa sportivitas. Kalau kalian tahu jiwa sportivitas, kalian tidak akan menghujat itu. Ya, kan kalian sudah tahu tentang jiwa sportivitas. Apakah kalian masih mau menghujat? Enggak. Bagi mereka yang menghujat karena mereka belum paham arti sportivitas. Bikin negara rugi? Enggak, malah Indonesia. Nah, malah Indonesia mendapatkan judge of honor. Apa itu? Mendapatkan seperti halnya penghargaan kehormatan dari negara Jepang. Bukan Jepang saja, di negara-negara Eropa juga menghargai Indonesia akibat kejadian itu. Dan juga dari bupatinya, dari gubernurnya di Kalimantan, Shoki itu mendapatkan hadiah rumah. Hadiah rumah seharga 500 juta. Akibat dari dia sudah mengharumkan Kalimantan, akibat dari sportivitasnya dia pada saat bertanding itu. Makanya kita harus menanamkan jiwa sportivitas agar kita selalu bisa menjadi orang yang selalu dihargai. Kalau sudah kita seperti itu, maka rezeki akan datang sendiri nantinya. Kesuksesan tinggal kita tunggu seperti itu. Dengan catatan kalian tetap belajar ya, Oke. Nah, kita lanjut. Macam-macam pukulan servis dan forehand. Di sini ada short service dan ada service long. Di sini permacam ada dua. Nanti kita lihat sendiri kerjanya. Nah, di sini service forehand pendek dan short service.
depan lapangan lawan. Nah, kita awali dari short service. Jadi, Nah, short service ini tadi dilakukan dengan cara apa? Nih posisinya. Perhatikan lagi. short service. Dengan cara apa? Jadi dalam service ini itu syaratnya. Nah, itu dengan cara backhand. Nah, di sini kan. Nah, untuk short service itu ada dua kan? Ada service pendek dan panjang. Untuk service ya. Ada short service dan long service. Nah, pertama short service. Dikatakan short service atau service pendek itu jatuhnya bola di area room service ini kan? Ini adalah room. Misalkan room service-nya service dari kanan ini. Jadi otomatis bola harus mana? Tetap gol. Sini. Kalau ke sini gimana? Di sini gimana? Gimana Faris? Kalau ke sini? Poin untuk lawan. Nah, jadi kalau misalkan dari kanan sini otomatis room service yang dilakukan mana? Arah mana? Yang sini. Nah, oke, betul. Jadi sekarang jatuhnya bola pada saat short service atau service pendek dari area room service ini. Kira-kira bagian mana? Ayo. Nah, bagian di sini depan, bagian tengah, apa bagian belakang? Tidak apa-apa. Bagian depan. Kenapa kok bisa bagian depan? Jadi dari short service itu kan service pendek itu jatuhnya bola itu harus di depan sini. Tidak boleh keluar dari sini, tidak boleh di sini. Karena kalau jatuhnya bola di sini itu poin untuk siapa? Kalau misalkan jatuhnya di sini, poin untuk kita. Bagus. Jadi yang namanya short service pendek jatuhnya bola itu di area di sini. Ini. Itu adalah short service. Perhatikan di videonya. Depan lapangan lawan. Situ. Nah, itu adalah saya ulangi. Long service. Nah, itu adalah short service. Nah, kalau yang ini adalah long. Kita lihat yang long dulu. Service forehand panjang. Service forehand panjang bisa disebut dengan long service. Itu adalah service yang arah bola itu melambung tinggi dan jatuhnya di daerah mana? Daerah belakang seperti di video ini. Arah bola tinggi. Kalau long service ini saat knockoutnya jatuh di belakang lapangan lawan. Tuh, jatuh di belakang. Flip service. Perbedaannya adalah kalau ini ada di gambar lapangan. Perbedaannya adalah kalau short service jatuhnya di area depan, kalau long service itu adalah di area belakang. Kira-kira dalam melakukan service ini yang paling sering digunakan oleh pemain itu long service atau short service. Ya, long. Jadi di sini ada tempatnya juga. Kalau misalkan pemain tunggal, biasanya itu menggunakan lob service atau long service. Kalau pemain itu tunggal,
baik itu tunggal putra ataupun tunggal putri ataupun tunggal campuran. Ada tunggal campuran? Ada. Oh, enggak ada. Oh, yang ada tunggal putra sama putri. Bagus, berarti masih berjalan, masih fokus. Nah, itu biasa digunakan lock service, itu biasa digunakan oleh tunggal putra dan putri. Tapi kalau permainan ganda, baik itu ganda putra ataupun ganda putri, itu biasanya menggunakan short service atau service pendek. Masih semangat? Mana semangatmu? Mana semangatmu? Salam olahraga. Kita lanjut. Jadi perbedaannya itu kalau short service depan, kalau long service itu belakang. Jadi tinggal kalian menganalisa lebih enak mana buat kalian nantinya. Nah, berikutnya adalah yang tadi ada pengembalian juga. Pengembalian itu hampir sama. Ada pengembalian secara forehand pendek dan juga forehand panjang. Kita lanjut di flicknya, di flick service. Di flick service ya. Servis ini seperti short service, namun ada sedikit cambukan atau hentakan sehingga bolanya melambung tinggi dan jatuh di belakang lapangan aman. Nah, untuk flick service itu ada gabungan dari short service dan long service. Caranya biasanya kalau misalkan kita menggunakan backhand, ini bukan apa? Menggunakan backhand. Biasanya dekat dengan shuttlecock, ini biasanya servis pendek. Tapi di situ nanti ada lecutan panjang atau cambukan dari tangan kita. Makanya ankle kita itu harus bisa lentur. Dan arahnya kalau misalkan dekat seperti ini biasanya arahnya servis pendek, jatuhnya depan. Tapi untuk flick service ini adalah gabungan. Nanti ada lecutan pada saat melakukan lecutan. Biasanya ini dulu kalau timnas Indonesia yang menggunakan adalah Taufik Hidayat. Ya. Tahu Taufik Hidayat? Karena kalau kalian masih kecil nggak mungkin tahu. Taufik Hidayat sudah pensiun sekitar 2008. Masih sudah lahir? Ada yang belum? Jadi nggak tahu. Kalau yang sekarang yang biasa menggunakan flick service adalah Anthony. Kalau Anthony Rudiger itu main bola. Anthony Sinisuka Ginting. Nah, peringkat berapa dunianya? Peringkat 6 dunia. Anthony Sinisuka Ginting. Itu adalah pemain yang masih sekarang menggunakan kikuat. Ini adalah pukulan kikuat. Itu pegel. Ya, dia untuk lawan pegel. Karena itu adalah kikuat demi mendapatkan poin. Anthony Sinisuka Ginting itu suka flick service seperti itu. Makanya dia sering mendapatkan poin dari service ini. Service itu bisa dijadikan ajang untuk mencari poin juga. Berikutnya di sini adalah gerakan kaki atau footwork. Nah, gerakan kaki footwork itu juga diperlukan dalam bermain bulu tangkis. Kenapa? Karena permainan bulu tangkis itu adalah permainan yang mengecoh. Kadang lawan lalu bola di samping kanan, kadang lawan bola di pinggir, kadang di depan, kadang di belakang. Makanya kekuatan kaki kita itu harus kuat dan lincah agar maju ke depan, ke samping. Itu adalah footwork, cara kerja kaki. Makanya atlet itu banyak melakukan lari-lari di tempat, kemudian lari-lari zigzag. Itu adalah jenis latihan fisiknya. Ini bukan cuma main-main tanpa ada latihan fisik percuma. Itu adalah footworknya.
Nah, di sini kita beralih sekarang ada ke pukulan. Pukulan tadi ada berapa? Ada berapa? Yo. Pukulan ada berapa? Ada smash. Apa lagi? Servis. Apa lagi? Tanggung. Di sini, ini. Nah, ini pukulan. Ada smash, ada lock, ada drive, ada drop shoot. Nah, di situ kita akan juga pelajari. Nanti kita lihat videonya bersama-sama. Nah, pukulan di sini dapat dilakukan dengan pukulan jauh forehand dan pukulan jauh backhand. Jadi ada dua, tidak ada yang di luarnya forehand dan backhand tidak ada, karena posisi tangan kita cuma depan dan belakang. Ada pukulan yang kayak gini nggak Ustaz? Ada nggak? Misalkan ya saya pegang raket kayak gini. Posisi ini forehand, ini backhand ya, betul kan? Kalau pukulan yang selain itu ada nggak Ustaz? Ada yang kayak gini nggak? Hah? Kalau posisi kayak gini apa yang mau dipukul, Mas? Apanya? Kena ininya? Iya, betul. Nah, tidak bisa kalau kena ininya. Jadi hanya dua, forehand, backhand, forehand, backhand, cuma dua. Selain ini nggak ada. Kamu mau, misalkan Elva, saya mau bikin aturan sendiri, cara pukulan sendiri. Kalau sudah kayak gini forehand nggak bisa dirubah. Nggak ada yang kayak gini. Saya mau pukul kayak gini biar kena ininya. Bisa nggak? Nah, kalau bisa berarti ajaib berarti. Nah, tipuannya ajaib. Itu. Jadi cuma dua yaitu forehand dan backhand. Dan di sini pukulan dapat dilakukan dengan pukulan jauh forehand dan pukulan backhand. Pertama yaitu smash. Nah, salah satu pukulan yang mendapatkan poin yaitu adalah smash. Smash itu mengandalkan fisik kita, kekuatan tangan kita, kekuatan ankle tangan kita, di situ yang kita butuhkan. Seperti yang tadi, smash itu bisa dilakukan dengan diam di tempat seperti ini, dan juga bisa dilakukan dengan sambil jam smash, atau smash sambil melompat. Kalau dilihat dari tenaganya, kira-kira lebih keras cuma berdiri apa sambil melompat? Sambil melompat, karena sambil melompat itu adalah tenaga kita sudah menjadi satu, mulai tenaga dari kaki lompatan dijadikan satu ke tangan. Itu kalau sudah kalau kalian tahu pemain kidarnya Cina nomor 1 dunia, yang kidar apa kidar? Pakai tangan kiri. Jadi yang namanya linggar, kalau dia sudah lompat smash, siapapun nggak bisa, maksudnya lawan siapapun itu nggak pernah ada yang bisa menerima, kecuali waktu itu lawan Taufik Hidayat. Taufik Hidayat itu sambil jatuh dia bisa menahan. Bahkan ada yang sampai lawan siapa pemainnya Malaysia? Filipina benar lain Muslim. Jadi pada saat dia smash diterima sampai ininya putus gara-gara kecepatan satelitnya dari lidah, ini yang putus, raketnya putus. Padahal raket pemain kelas dunia itu nggak ada yang harga 5 juta, nggak ada. Harganya itu di atasnya 5 juta. Jadi harganya itu sudah di atasnya itu. Bahkan ada yang lentur, dipukul itu bisa lentur. Makanya nggak mudah patah. Beda dengan yang saya miliki hanya harga ratusan ribu. Itu kalau misalkan jatuh sedikit bengkok. Itu adalah pukulan smash. Smash di sini merupakan pukulan yang diarahkan ke daerah lawan secara menukik dan tajam. Ingat, kata kuncinya menukik dan tajam. Kalau misalkan ada soal pengertian dari smash itu apa, ingat kata kuncinya
menuki dan tajam. Arahnya adalah ke lawangan lawan. Sebagai pukulan menyerang dan bertujuan mematikan lawan. Ingat, mematikan lawan itu bukan membunuh lawan. Ingat, jangan sampai salah persepsi. Mematikan lawan maksudnya adalah menghentikan permainan lawan di situ. Kita mendapatkan poin di situ. Tuh, Unibas mematikan lawannya yang tarik pokok ya ada. Habis benar habis. Dikeroyok orang satu stadion satu gol. Jadi tujuannya di sini pukulan, menuki dan tajam. Di situ adalah smash. Dan berikutnya di sini adalah pukulan lob. Lob itu teknik pukulan dengan tujuan menjatuhkan shuttlecock dekat dengan garis belakang di sini. Arahnya ada di sini. Pukulan bola tinggi yaitu jatuhnya bola di sini. Ini juga pukulan mengecoh. Terkadang ada bola dari lawan, bolanya jauh tinggi. Kadang kan pemain masih tunggu di sini kan. Lihat. Kalau misalkan jatuhnya sudah di luar garis, dia biarkan. Tapi terkadang ada yang kena tipu juga. Dilihat pada saat mau jatuh langsung kayak gini. Itu kena smash sudah habis. Makanya timingnya apa timing? Waktunya dengan jatuhnya bola kita harus paham. Kalau sudah lihat seperti ini, kasih. Itu perlu pemahaman di situ. Menganalisa dari jenis pukulan. Itu adalah lob. Kemudian drive. Di sini drive bukan drive pen ya, bukan. Drive. Nah, jenis pukulan cepat datar di atas net dan sedikit mengarah di atas kepala. Pukulan drive ini biasanya sering tampil di permainan ganda putra ataupun putri. Itu yang banyak digunakan. Bola selalu mengarah ke atasnya kepala lawan. Pukulan ini juga dikenal dengan overhead clear. Overhead pass, basket saja. Jadi dikenal dengan overhead clear karena arah bola selalu mengarah ke kepala lawan sehingga lawan terkadang sulit. Pernah main Cina kena pukul temannya sendiri? Ya pernah. Waktu Olimpiade di Sydney, pemain Cina tinggi. Itu arah bola di atas kepalanya, mau mukul shuttlecock kena kepala temannya di sini. Darah. Waktu itu pemain Cina. Lawannya waktu itu kalau nggak salah Ustaz itu lawan Markis Kido kalau nggak salah. Markis Kido pemain timnas Indonesia juga. Sampai keluar dari ini karena kena pukul. Malah komentatornya itu ketawa karena kena pukul. Itu makanya pukulan drive ini hati-hati, perlu koordinasi antar teman. Ini perlu koordinasi karena bola itu lurus dan biasanya mengarah di kepala. Makanya sulit kadang untuk memukul. Kalau Kevin Marcus enak, orangnya kecil, dikenal dengan istilah minion, ya minion karena kecil pendek. Dia enak kalau ada pukulan drive kayak gini, tak usah nunggu kayak gini, langsung mukul kayak gini. Karena badannya bahkan mereka itu atlet paling kecil di dunia. Tingginya itu cuma sekitar 160-an. Untuk ukuran atlet itu pendek. Cuma mereka membuktikan meskipun tubuhnya mungil kecil, dia bisa memberikan prestasi pernah menjadi peringkat 1 dunia. Makanya fisik itu bukan menjadi halangan, bahkan fisik itu bisa menjadi kelebihan buat kita. Jadi tak usah minder ya. Saya kurangnya ini setelah saya ini, tidak usah minder. Gak ada yang mustahil kalau kita mau berusaha. Ya, yang penting intinya kita belajar dengan penuh semangat. Tuh, harus selalu semangat. Kalian pernah mengira nggak? Jujur, pernah mengira nggak Mas Bara bakalan juara tenis lapangan? Hah? Enggak. Kenapa kok enggak? Ayo. Tidak tahu kalau juara ikut tenis lapangan. Ada yang kasih tahu? Gak ada yang kasih tahu. Karena meskipun Mas Bara seperti ini, misalkan dia masih suka diem,
Seperti apa sih ya? Suka diem? Jadi kita nggak usah nilai karena kalian nggak akan tahu kemampuan seseorang itu sampai di mana. Jadi jangan suka meremehkan temannya. Ingat ya, jangan meremehkan temannya. Kalian nggak akan tahu temannya itu kelebihannya apa, nggak akan tahu. Tiba-tiba, oh itu juara ini. Kalian kaget pastinya, pasti kaget. Makanya kita saling menghargai, terus juga saling menghormati teman. Tak usah ujung kelebihan itu ya. Intinya kita saling menghargai lah, seperti itu. Kalau misalkan bercandaan yang kurang baik, kurang sopan, kurang enak, kita hapus saja, tinggalkan saja demi kekompakan kita. Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah mengira nggak kalau saya bisa mengalahkan rasa jatuhnya kemarin? Kalau ke Mas Teddy nanti, PR-nya nanti. Saya padahal meneruskan ya, saya bisa kalah. Padahal yang membantu banyak kemarin kan, saya sendirian. Oke, berikutnya kita beralih ke pukulan drop shoot. Kalau melihat dari pukulannya di sini ada drop, ada shoot. Yo, drop itu apa? Menukik ke bawah. Drop. Menukik ke bawah. Drop itu Jatuh. kalau badan kita drop, Jatuh. lemah. Shoot. Menembak. Nah, jadi drop shoot ini adalah pukulan yang mendadak bolanya melemah. Di sini. Ini adalah pukulan yang seperti smash ya. Namun dengan dorongan atau sentuhan yang halus. Smash tapi halus agar setekuk bisa jatuh dekat jaring atau net lawan. Pukulan ini akan lebih mematikan jika dipadukan dengan gerakan tipuan. Jadi ada bola tinggi, saya mau smash, saya ambil ancang-ancang tipuan, mau melakukan keras, tiba-tiba pada saat mau nyampe ke bola, pukulan saya agak lemah dengan cara halus, sehingga bola menukik tajam, menukik sini, tapi tiba-tiba berbelok arah ke bawah, langsung melemah. Jatuhnya bola terjun bawah, tapi melemah jatuhnya. Sehingga lawan di sini yang mengiranya smash tertipu dengan jatuhnya bola yang mendadak melemah. Ini sulit pukulan. Kalau nggak benar-benar fasih, sulit ya. Baris bisa? Sulit kayak gini ya. Sulit. Bukan cuma atlet yang baru belajar akan sulit menguasai ini, karena ini perpaduan smash dan drop shot. Perpaduan smash juga pukulan dan menipu di sini. Arah bola yang awalnya keras tiba-tiba melemah. Ini yang sulit di sana untuk mempraktekkan pukulan ini. Makanya perlu banyak-banyak belajar. Karena kebanyakan di awal smash langsung posisinya bola menukik tajam. Kalau menukik tajam namanya apa? Ciri khas dari pukulan apa? Smash. Nah, kemudian di sini adalah netting. Nah, ini netting. Netting adalah pukulan yang dilakukan di dekat net yang dipukul dengan sentuhan halus namun memiliki keakuratan yang baik. Permainan netting itu adalah bermain di area depan. Polanya seperti ini. Ini permainan juga menguras tenaga. Karena kita footwork, apa footwork tadi? Cara kerja kaki. Di sini yang digunakan adalah karena bola selalu dekat net di sini. Bola bukan lurus sini, bukan ke sini. Tapi kita memainkan bola di sini selalu melengkung di net. Ini permainan juga permainan tipuan. Banyak pemain yang kehilangan poin di sini. Banyak, kelas dunia pun banyak yang kehilangan poin di sini karena pada saat mau mengembalikan, kalau timingnya kurang betul itu selalu kena
Jadi gagal mendapatkan poin seperti ini videonya. Kita awali di depan dari pukulan drive ya. Pukulan drive ini memiliki karakteristik pukulan yang mendatar dan cepat. Pukulan ini sering digunakan dalam permainan ganda. Pukulan smash ini dilakukan dengan gerakan ayunan tangan yang sangat cepat dan menghasilkan pukulan yang keras dan tajam ke arah lapangan lapangan. Ciri khasnya apa tadi pukulannya? Cepat, tinggi, keras dan tajam. Dan pukulan ini identik sebagai pukulan serangan untuk memperoleh poin. Pukulan drop shoot ini pukulan yang dilakukan dengan cara menyeberangkan bola atau shuttlecock ke daerah lawan dan jatuh sedekat mungkin dengan net. Pukulan ini tidak banyak membutuhkan tenaga, tetapi sangat efektif untuk mengecoh atau menipu lawan. Netting merupakan jenis pukulan yang dilakukan di dekat net yang dipukul dan disentuh secara halus namun akurat. Tujuan dilakukan netting ini adalah supaya shuttlecock yang jatuh di bidang lawan jatuh sedekat mungkin dekat dengan net. Oke ya, jadi dari jenis pukulan terakhir ya, dari jenis pukulan. Kira-kira pukulan yang paling mudah dilakukan itu apa? Tadi dari melihat videonya kalian. Hah? Smash, smash mudah, di praktek smash pada tak bisa. Drive, service memang paling mudah karena itu pukulan awal. Ya, jadi nanti terserah dari kemampuan kalian yang mana paling mudah. Tapi kalau menurut saya itu yang paling mudah adalah pukulan lob. Hanya melakukan bola, melambungkan bola, melambung-lambungan cuma itu adalah lob. Yang paling sulit adalah drop shoot. Bagus. Jadi yang paling sulit adalah drop shoot. Itu. Jadi kesemuanya ini dari semua teknik dasar ini ya, kita membutuhkan pertama latihan, konsentrasi latihan, latihan rutin dan juga penuh dengan percaya diri dan semangat juang yang tinggi. Karena bukan tidak mungkin suatu saat di kelas ini akan melahirkan atlet bulu tangkis yang profesional. Amin ya. Semoga. Amin. Nah, untuk minggu depan kita langsung praktekkan mulai dari servis. Dari servis, pukulan sampai ke permainan netting. Meskipun kita nggak ada lapangan, kita menggunakan modifikasi lapangan di depan sekolah, halamannya. Kita modifikasi yang penting teknik kita bisa berjalan meskipun kita tidak ada lapangan. Tekniknya yang pertama adalah teknik dasarnya. Yang penting bisa berjalan dengan baik dan kalian bisa memahami di situ. Sambil lalu minggu depan atau saya kirim video untuk menganalisa, saya kirim di grup untuk menganalisa teknik-teknik dasarnya. Saya kirim nanti ya, menganalisa. Kenapa? Bawa sendiri? Iya, boleh bawa raket sendiri. Bawa raket sendiri, silakan bawa shuttlecock berpasangan. Berapa shuttlecock satu? 3.000 ya. Oke, nggak apa-apa. Bawa perpasangannya, ya. Bawa perpasangannya, nanti raketnya bawa sendiri. Bagi yang punya, silakan. Oke ya. Sebelum kita tutup, kita membaca hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis.